Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berjumpa dalam diskusi online pertama kali, sesi pertama maksudnya, pembahasan buku Kunto Wijoyo, Islam sebagai Ilmu. Ini penting untuk dilakukan dalam rangka sebetulnya pijakan awal ilmuwan-ilmuwan Islam dalam mengembangkan tradisi keilmuan di peradabannya. Untuk memulainya, saya akan mengawali bahwa sebetulnya buku ini bukan buku pengantar, bukan buku awalan, tapi memang ini buku intermediate, pertengahan, yang sebetulnya baru bisa kita cerna. Minimal kita telah mengenal filsafat ilmu terlebih dahulu, terutama berkenaan dengan epistemologi. Memang tidak dijelaskan di sini, tapi sedikit saya akan tambahi. Dalam tradisi ilmu, upaya untuk mencari sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, dalam tradisi filsafat itu terdapat dalam, orang mengatakannya adalah epistemologi. Dalam khasanah pemikiran filsafat barat, mereka mengenal epistemologi itu cuma dua ketika abad modern. Yang pertama adalah rasio, dan yang kedua adalah panca indera. Bagi mereka tidak ada lagi sumber pengetahuan bagi manusia kecuali dua hal ini. Maka berkembang ketika abad modern awal filsafat rasionalisme di Eropa, abad modern abad 16-17 di Eropa, yang meyakini kebenaran bahwa sumber pengetahuan yang valid, yang bisa diuji adalah yang logis, yang masuk akal. Namun kemudian dalam perkembangannya muncul lagi aliran madzhab filsafat empirisme yang menolak, menjadi antitesa madzhab rasionalisme, yaitu empirisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan atau kebenaran itu bukanlah rasio, tetapi pengalaman hidup manusia yang terindra. Maka kecuali dua hal ini, orang barat mengatakan, maka tidak ada kebenaran yang hakiki. Kita mengenalnya hari ini, ya inilah sumber pengetahuan ilmiah yang masuk akal, yang bisa terverifikasi secara empirik. Namun dalam perkembangannya, epistemologi sebagai sumber pengetahuan berkembang. Ada yang mengatakan intuisi bagian dari sumber pengetahuan. Ini berkembang dalam filsafat ketimuran. Namun dalam buku ini Kunto Wijoyo ingin menegaskan bahwa bukan hanya rasionalisme, empirisme atau intuisi yang menjadi sumber pengetahuan yang berdiri tunggal mandiri, namun ada lagi, yaitu wahyu. Tanpa perlu diperdebatkan, bagi mereka yang beriman sudah seyogianya berkeyakinan wahyu itu menjadi basis epistemologi selain akal, selain panca indera, maupun selain intuisi. Karena nilai-nilainya adalah nilai-nilai yang otonom, kata Kunto Wijoyo. Nah, disinilah ditekan kenapa kok penulisan buku ini dilakukan oleh Kunto Wijoyo, ingin membuktikan, ingin menunjukkan bahwa dari wahyu itu nanti tanpa perlu kita malu, ilmuwan-ilmuwan muslim dari wahyu itu nanti sebetulnya bisa melahirkan banyak ilmu pengetahuan dengan cara kita tanpa malu juga meminjam metodologi dari barat. Di awal pertemuan ini kita tidak berbincang banyak mendalam, lebih kepada pengantar. Pada tahun 80-an berkembang sekali namanya islamisasi pengetahuan, karena menjadi respon sebagai jawaban terhadap perkembangan ilmu yang semakin pesat di barat, tapi dalam tanda kutip berwatak, beretika sekuler dalam kacamata orang beragama. Karena memisahkan, tidak ada hubungannya antara ilmu pengetahuan sains, baik humaniora, baik sosial maupun eksak, dengan agama. Karena memang akar sejarahnya
filsafatnya rasionalisme, empirisme, berkembang positivisme. Maka seluruh watak pengetahuannya tentu sekuler. Apalagi ada diktum perkembangan manusia itu, perkembangan peradaban itu nanti ujungnya, klimaksnya adalah sekularisme. Semua peradaban di dunia nanti puncaknya adalah sekularisme. Di semua lini teori ini menjadi teori yang begitu abstrak, global di akademisi barat. Nah, inilah tahun 80 merespon itu ilmuwan-ilmuwan Islam melakukan yang namanya islamisasi pengetahuan. Tapi ada yang salah fatal di sini menurut Kuntowijoyo. Islamisasi pengetahuan ini cenderung reaktif dalam arti berusaha sebetulnya begini, mudah untuk dijelaskannya adalah ilmu yang tadi wataknya sekuler berusaha untuk diislamkan. Padahal kata Kuntowijoyo tidak ada dikotomi ini ilmu Islam, ini ilmu tidak Islam. Semuanya ilmu itu selama ada nilai universal yang mengikatnya dan tidak bertentangan dengan Islam, ya ilmu itu adalah Islam tanpa harus diformalkan menjadi Islam. Ini menjadi salah kaprah logikanya di dunia muslim. Maka buku ini juga ditulis Kuntowijoyo dalam rangka menjawab sebetulnya yang tepat untuk menjawab tantangan itu, tantangan zaman maksudnya adalah bukan islamisasi pengetahuan, tapi harusnya adalah pengilmuan Islam. Ya, maksud saya tadi di depan adalah inilah wahyu kita jadikan sebagai sumber epistemologi untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan yang itu spiritnya dari keilmuan-keilmuan yang sebetulnya itu bisa jadi sumber ilmu pengetahuan Islam. Selama ini ada pengetahuan dikotominya Islam itu kan cenderung ilmu Islam ya, satu fikih, tauhid, tafsir, hadis, itu kan rumpun ilmu keislaman. Tapi menurut Kuntowijoyo tidak. Semua hal kalau melalui pengilmuan Islam, ternyata Islam itu mampu melahirkan banyak ilmu pengetahuan tanpa harus ada dikotomi ini ilmu Islam, ini pengetahuan keislaman, ini pengetahuan yang umum. Seperti pemilahan dikotomi itu yang tidak tepat. Imam kita sekalian yang berbahagia, apa lalu bedanya dengan islamisasi pengetahuan? Kalau islamisasi pengetahuan itu yang seperti kami jelaskan tadi, dari konteks yang ada ditarik ke teks. Jadi dicari pembenarannya. Masih rame misalkan statement begini saja. Oh, itu sudah ada dulu. Di Quran itu sudah ada, tapi yang menemukan ada ilmuwan barat, kemudian kita mengklaim. Nah, itu termasuk islamisasi pengetahuan. Romantisme terhadap kejayaan masa lalu itu termasuk bagian dari islamisasi, sindrom islamisasi pengetahuan. Oh, itu kan sudah ada di Quran, penciptaan manusia yang semuanya diteorikan oleh orang-orang barat, kemudian kita tinggal enaknya bilang, nah itu sudah ada di Quran, Al-Quran mendahului. Nah, itu namanya romantisme, seolah-olah seluruhnya ingin disocokkan dengan Islam, dikait-kaitan dengan keimanan. Nah, ini yang sebetulnya kontraproduktif dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Ini yang harus kita lawan. Nah, sedangkan pengilmuan Islam itu berbalik, iman-iman sekalian, yaitu dari teks ke konteks. Nah, ini kan ada diktum besar al-ruju'u ilal Qur'an was sunnah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Spiritnya itu tetapi tidak yang dimaknai dalam mainstream hari ini. Bagaimana mendudukan Islam selih likuli makan wa zaman, cocok dengan perkembangan zaman dan tempat yang global. Kemudian yang kedua, kenapa kok buku ini penting untuk dipelajari? Ini membuka cakrawala kita bahwa realitas itu tidak akan pernah kita baca apa adanya. Karena kita adalah zon politikon, kita makhluk berakal, kita manusia, kita bermasyarakat, kita berperadaban. Hewan berbeda dengan kita. Hewan melihat mangsanya ya sekedar mangsa untuk memuaskan rasa laparnya. Melihat pasangannya ya sekedar untuk melanjutkan reproduksinya. Kuda melihat rumput ya rumput itu adalah makanannya. Tapi kita tidak bisa seperti itu. Realitas itu kita lihat berdasarkan kata, konsep, simbol, itu pasti berdasarkan makna-makna yang kita bangun. Sebagai contoh misalkan begini, kita melihat Barat melihat Islam bukan agama,
tapi pasti ada bukan hanya agama maksud saya, tapi pasti ada konsep radikal, teroris, anti HAM, keterbelakangan, bias gender karena ada poligami. Itulah realitas fenomena yang kita lihat. Itu tidak hanya kita lihat ansi berdasarkan indera apa adanya, tapi realitas itu kita indera berdasarkan konsep makna simbol yang kita lihat. Sebagai contoh misalkan bendera la ilaha illallah. Teman-teman yang keras pertentangannya dengan mereka organisasi yang telah dilarang pemerintah mesti melihat bendera itu dengan konsep bahwa ini adalah benderanya HTI. Tapi beda lagi dengan konsep teman-teman yang dilarang. Mereka melihat ini bukan bendera HTI tapi ini benderanya Rasulullah. Satu realitas tapi dua makna yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa sekali dimanapun kita berada, apapun rasnya, sampai sejauh mana tingkat pendidikannya, realitas itu tidak dilihat apa adanya, tapi melalui simbol, melalui kata, melalui konsep, melalui makna, melalui nilai-nilai yang ada di masyarakat. Itu pentingnya kita melihat, termasuk nanti bagaimana Islam melihat sebuah realitas. Yang ketiga, terkait dengan ilmu-ilmu tadi yang kita bicarakan di awal. Kenapa kok penting melihat ini, membaca ini, mengkaji ini? Yang ketiga alasannya adalah teman-temanku sekalian, bahwa kita akan belajar. Ilmu itu tidak bebas nilai. Ilmu yang diklaim kebenarannya ilmiah tanpa nilai, nilai, kita akan buktikan bahwa seluruhnya klaim itu tidaklah berdasar, tidak benar. Maka seluruh pengetahuan yang dibangun oleh manusia itu senantiasa bias nilai. Marx bilang bias ideologi, bias kepentingan. Kepentingannya apa? Tentu berbeda-beda tiap ilmu, karena sekali lagi ilmu itu diciptakan oleh manusia, dikonstruk oleh manusia, dan manusia itu berada dalam ruang historisnya. Maka apapun hasilnya ini tidak bebas nilai. Saya kira itu yang tiga alasan besar kenapa kok kita harus belajar ini. Satu, kita ingin bongkar seluruhnya bahwa kita akan buktikan wahyu sebagai intuisi. Dua, kita akan buktikan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Maka tidak salah juga ketika kita membuat ilmu, kita membangun fondasi ilmu juga berdasarkan ketidakbebasan nilai. Dalam hal ini tentu nilai-nilai transendental, nilai-nilai yang bersumber dari wahyu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya tadi, realitas itu tidak akan pernah kita lihat apa adanya, tapi berdasarkan konsep kata. Dan yang mutakhir dalam bicara akademis, realitas itu kita lihat berdasarkan kacamata teori. Pasti itu dalam kacamata akademis. Sebelum lebih jauh, melanjutkan, lalu proyek yang pertama yang mungkin bahasa saya membahasakan al-ruju ilal Quran was sunnah. Di buku ini tidak mungkin ketemu al-ruju ilal Quran was sunnah karena tidak ada bahasa itu, tapi ini ada tiga aspek yang dilihat oleh Kuntowijoyo, proses pengetahuan dalam khasanah Islam, peradaban Islam. Yang pertama itu kita melihatnya kodifikasi. Dari kodifikasi itu pembukuan, dekodifikasi, pembukuan ulang. Nah, kalau di sini ada nggak ya bukunya? Ada sebetulnya. Oke. Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, kitab-kitab yang muktabar, yang terkenal, yang sudah menjadi mainstream dalam dunia Islam, rata-rata selalu ada syarahnya. Syarah itu penjabaran, tradisi di penjabaran. Syarahnya Bukhari Muslim adalah Riyadhus Shalihin, ya toh? Nailul Autar itu syarahnya apa? Syarahnya apa? Intinya begini, tradisi keilmuan kita lebih banyak yang pertama adalah kodifikasi, pengulangan. Jadi kalau sudah maksimal diterangkan lagi, sehingga syarah-syarah terkait kitab-kitab yang lampau itu banyak.
Apakah ini salah? Tidak. Tetapi yang salah adalah kita berhenti pada kodifikasi, penjabaran ulang. Yang salah adalah kita jalan di tempat itu menurut Kuntowijoyo. Yang kedua adalah terkait al-rujuk ilal Quran was sunnah, itu dimaknai dalam tradisi Islam yang tadi yang kami jelaskan adalah islamisasi pengetahuan. Dan yang ketiga inilah yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo, yaitu harusnya kalau mau menjadikan wahyu itu sebagai sumber epistemologi, maka kita memperlakukan Islam itu dengan cara demistifikasi, dengan cara melepaskannya dari mitos-mitos, mistik-mistik. Kalau bahasanya Argun adalah desakralisasi, bahasanya Argun. Kita lepaskan Islam itu dari kesakralannya sehingga Islam itu keluar dari cangkangnya, sehingga Islam itu seperti asalnya, cocok, pas untuk segala zaman dan segala tempat. Satu-satunya jalan, kata Kuntowijoyo, adalah demistifikasi. Dalam Argun, satu-satunya jalan untuk melakukan itu adalah desakralisasi. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, dekodifikasi Al-Quran. Tadi kan sudah kan kalau dekodifikasi Al-Quran saya gambarkan misalkan adalah teks ke teks. Kelihatan? Kalau dekodifikasi itu dari teks teks ke teks. Ini kodifikasi. Kalau islamisasi, konteks ke teks. Segala sesuatu harus dicocokkan, harus disesuaikan dengan teks normatif kita, apa Al-Quran dan hadis. Nah, sedangkan demistifikasi atau pengilmuan Islam itu dari teks ditarik ke konteks. Seluruhnya ini tidak salah, tetapi yang salah adalah kita berhenti di sini, tapi kita tidak pernah beranjak ke sini. Inilah yang dalam kacamata Kuntowijoyo, kenapa peradaban Islam itu senantiasa tertinggal. Oke. Positifnya memang yang pertama adalah dekodifikasi itu, yang teks ke teks adalah terjaganya tradisi literasi antar teks, hubungan antar teks yang ada di peradaban kita. Tapi yang salah, yang negatifnya adalah terjadi involutif. Involutif itu adalah tradisi kejumutan dalam peradaban kita. Orang berhenti, tidak mau berpikir yang bebas, independen, karena takut, karena merasa tidak punya otoritas. Yang terjadi adalah kejumutan, terjun lagi ke dalam jurang ketaklitan. Dan ini fakta, ketika peradaban Eropa masuk perkembangan pesat, kita justru turun dalam tradisi kejumutan. Itu disebut oleh Kuntowijoyo sebagai involutif, karena kita tradisi keilmuannya terlalu kodifikasi. Bahasa Arab, bahasa santrinya adalah terlalu banyak kitab syarah menjelaskan, kitab-kitab berhenti di sana. Maka jangan pernah heran tradisi dalam pesantren kita, santri kita, dalam tradisi Timur Tengah, tradisi ketimuran secara umum adalah metodologinya menghafal dan menghafal. Bahkan letak posisinya dimanapun saking hafalnya itu ingat, tetapi lemah di sisi analitis. Selanjutnya, islamisasi pengetahuan itu adalah Muhammad Ar-Razi yang pertama kali mewacanakan, berkembang pesat, menyebar ke seluruh dunia. Intinya adalah kesadaran untuk menciptakan metode selain metode barat. Karena begini, melihat barat itu kafir, wis pokoknya seluruhnya dari barat itu jelek, ilmu itu sekuler, mari kita islamkan. Kalau bisa kita punya metode sendiri yang tidak pakai metode barat, ini yang salah kaprah. Padahal ilmu pengetahuan itu interdisipliner, dan ilmu pengetahuan itu tidak beragama dalam arti secara formal. Wataknya saja yang sesuai nilai-nilai Islam, kenapa tidak dipakai oleh, kata Kuntowijoyo? Kenapa tidak? Apa salahnya? Begitu. Nah, makanya dalam bahasanya Kuntowijoyo, justru konteks ditarik ke teks. Ini sebenarnya sangat berbahaya dari gerakan islamisasi pengetahuan. Selanjutnya adalah demistifikasi
Islam. Nah, nanti teman-teman kita konsentrasinya adalah di sini karena ini nanti untuk pintu masuk ke Islam itu sebagai ilmu. Yang pertama adalah kata Kuno Wijoyo. Yang pertama kita perlakukan agama ini secara demistifikasi, dilepaskan nilai-nilai mistisnya. Menurut Kuno Wijoyo ada 5 hal mistis yang sudah ada dalam pemahaman orang-orang Islam. Yang pertama adalah mistik metafisika, yang kedua mistik sosial, ketiga mistik etis, mistik penalaran, yang keempat dan yang terakhir adalah mistik kenyataan. Mistik metafisik itu hilangnya seseorang dalam Tuhan. Nah, bukan berarti saya tidak sepakat dengan sufisme, tapi memang sufisme itu kan menghilangkan eksistensi diri dalam ketuhanan, entah itu substantif, entah itu atribut, terserahlah. Saya tidak mau berdebat di sana, tapi kata Kuno Wijoyo, mistik ini juga termasuk mempunyai andil kurang lebih terhadap kemunduran pemikiran dalam Islam. Kemudian mistik sosial, hilangnya seseorang dalam satuan yang lebih besar, sekte, termasuk ada hubungannya. Kita terlalu memitoskan organisasi, termasuk hari ini otokritik kita memitoskan Muhammadiyah, kita memitoskan Nahdlatul Ulama. Semua hal yang di luar Muhammadiyah, semua hal yang di luar Nahdlatul Ulama, maka gagasannya harus diwaspadai. Contoh misalnya gagasan itu bagus, tapi gagasan ini berangkat dari Nahdlatul Ulama. Saya yakin-yakinnya kader Muhammadiyah yang masih menjadikan organisasi ini sebenarnya sebagai mitos, maka dia cenderung akan satu menolak, dua menerima tapi tunggu dulu. Nah, ini namanya kata Kuno Wijoyo mistik dalam sosial. Ini oke cukup. 5 menit lagi. Loh, suwe. Mistik etis, langsung saja ya. Inilah yang disebut Kuno Wijoyo mistik kenyataan. Hilangnya hubungan agama dengan kenyataan. Agama tidak ada hubungannya dengan konteks, realitas, dan aktualitasnya agama tidak ada. Nir-aktualitas. Maka disinilah nanti titik tekannya dalam pengilmuan Islam. Oke. Itu pengilmuan Islam berarti begini. Intinya adalah pengilmuan Islam itu adalah kita menjadikan wahyu itu, teks normatif itu kita keluarkan untuk melihat konteks. Kemudian berarti yang kedua, jalan untuk menjadikan Islam sebagai ilmu adalah menjadikan Al-Quran sebagai paradigma. Paradigma itu apa? World view, Weltanschauung. Orang Jerman bilangnya apa? Cara pandang. Pasti Al-Quran itu punya cara pandang terhadap realitas. Itu kita jadikan paradigma. Itu kita tarik keluar dari teksnya, keluar bahkan dari konteks ketika ayat itu turun, menjadikan kita sebagai paradigma. Perhatikan secara semantik termasuk ijaz mukjizat Al-Quran. Di Quran itu ada kalimat mustadafin, orang-orang yang tertindas. Dari kata mustadafin saja sebetulnya itu kalau kita jadikan sebagai paradigma, kita melihat stratifikasi sosial, maka itu sudah jadi bisa, kalau kita kembangkan itu sudah jadi ilmu pengetahuan. Artinya apa? Berarti Islam itu misalkan ini menjadi penteorian, penteorian dalam ilmu sosial. Berarti dalam stratifikasi Islam kita bisa tarik sumber epistemologinya bahwa peradaban yang unggul adalah peradaban yang meniadakan ketidakadilan. Dari konsep kata semantik musta'afin saja. Misalkan dari kata dulum, orang yang berbuat dolim, dengan contohnya simbolnya Fir'aun misalkan. Kita bisa berstratifikasi berarti Islam itu sangat anti terhadap tiran. Sekali lagi kalau kita berhasil mengeluarkan Quran dari teksnya dan dari konteksnya ketika dia turun, maka di sanalah kita bisa membuat paradigma Quran. Paradigma itu adalah cara pandang kita terhadap realitas. Al-Quran itu punya cara pandang, punya cara bagaimana dia melihat terhadap realitas. Kita gali di sana, maka kita akan menemukan paradigma Al-Quran sesungguhnya memotivasi kita untuk melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan yang nilai-nilai Islam itu universal. Oke,
pendekatan Kuntowijoyo itu kepada lebih ke sintetik analitik, nanti mungkin bisa dipelajari, itu pengantar saya. Ini sebagai awal bahwa mari di bab awal ini saya tekankan, mari kita tidak hanya menggunakan epistemologi rasional, empirik, positivistik bahkan, atau kita pakai intuitif seperti orang-orang sufi saja, tapi mari kita juga gunakan yang terakhir ini. Kita yakini, mari kita temukan, kita pelajari lebih dalam bahwa wahyu itu termasuk epistemologi dan itu bisa kita buktikan keilmiahannya. Baik, itu pertemuan pertama saya kira sebagai pemantik diskusi yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.